Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romli Burhani. Saya akan menyampaikan tentang hakikat teori ilmiah dari mata kuliah filsafat ilmu. Pertama adalah pengertian teori hakikat teori ilmiah itu berdasar pada teori ilmiah itu sendiri. Yang pertama, teori ilmiah terbangun dari dua kata, yakni teori dan ilmiah. Teori secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teoria yang berarti melihat dan teoris yang berarti pengamatan. Sementara secara terminologi, teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa, kejadian yang sebenarnya, serta bisa didefinisikan atau bisa juga diartikan sebagai pendapat, cara atau aturan untuk melakukan sesuatu. Kemudian, dari sisi lain, teori juga bisa diartikan sebagai serangkaian konsep yang memiliki hubungan sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu dan merupakan salah satu hal yang paling fundamental yang harus dipahami oleh seseorang yang ingin menjadi seorang peneliti ketika ia hendak melakukan suatu penelitian. Kemudian, kata ilmiah sendiri itu bermakna ilmu pengetahuan atau sains. Itu diambil dalam kamus ilmiah populer. Pengetahuan ilmiah itu sendiri harus memiliki objek tertentu yang berupa formal dan material. Kemudian pengetahuan ilmiah itu juga harus bersistem atau runtut. Di samping itu, pengetahuan ilmiah harus memiliki metode-metode tertentu dengan sifatnya yang umum. Metode itu meliputi metode deduksi, induksi, dan analisis. Kemudian, sifat-sifat dasar teori ilmiah. Untuk teori ilmiah itu sendiri memiliki 3 syarat utama. Yang pertama, teori ilmiah harus konsisten dengan teori sebelumnya. Yang kedua, harus cocok dengan fakta-fakta empiris. Yang ketiga, dapat mengganti teori lama yang tidak cocok dengan pengujian empiris dan fakta. Kemudian, selanjutnya, sifat-sifat dasar dari teori ilmiah itu sendiri meliputi dua hal. Yang pertama, teori ilmiah bukan suatu kesatuan doktrin atau dogma. Kemudian yang kedua, teori ilmiah itu merupakan sebuah kesatuan ilmu, metodologis, dan struktural. Secara terinci, teori ilmiah ditandai oleh hal-hal berikut. Maksudnya, ini merupakan tanda-tanda dari teori-teori ilmiah. Yang pertama adalah teori ilmiah terdiri dari proporsi-proporsi. Maksudnya proporsi adalah hubungan yang terbukti di antara berbagai variabel. Maksud proporsi ini adalah bisa kita contohkan dalam bentuk hal-hal yang dinyatakan dalam bentuk jika kemudian maka. Artinya, misalkan jika sebuah apel dilempar ke atas, maka dia akan jatuh ke bawah. Muncullah sebuah teori gravitasi. Kemudian yang kedua dari tanda-tanda teori ilmiah adalah konsep dalam proporsi. Konsep-konsep dalam proporsi telah dibatasi pengertiannya secara jelas. Pembatasan konsep ini menghubungkan abstraksi dengan dunia empiris. Kemudian yang ketiga, teori harus mungkin diuji, diterima, atau ditolak kebenarannya. Jadi bukan berarti satu hal itu tidak termasuk teori ilmiah jika dia diterima atau ditolak. Jadi memungkinkan diterima, memungkinkan juga ditolak. Tidak melulu yang diterima itu teori ilmiah, tidak melulu yang ditolak juga bukan teori ilmiah. Itu masih dalam batas kemungkinan. Kemudian yang keempat adalah teori harus dapat melakukan prediksi. Dalam artian teori itu harus bisa melakukan sebuah hal yang bersifat kemajuan atau pandangan ke depan. Seperti halnya teori yang menghitung antara jarak dan waktu. Kemudian yang terakhir, teori harus dapat melahirkan proposisi tambahan yang semula tidak terduga. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi teori ilmiah. Fungsi teori ilmiah. Di sini saya mencakup 9 fungsi teori ilmiah. Yang pertama adalah mengorganisasikan dan menyimpulkan. Maksudnya adalah teori ilmiah itu berfungsi untuk mengorganisasikan atau mengorganisir
dan menyimpulkan segala aspek-aspek atau kepingan-kepingan data, kepingan-kepingan pengetahuan, kepingan-kepingan ilmu yang ada di dalam kehidupan kita dan menjadikannya sebuah teori. Itu salah satu fungsi dari teori ilmiah. Yang kedua adalah memfokuskan. Teori pada dasarnya bisa menjelaskan tentang sesuatu hal yang bukan banyak hal, dalam artian lebih spesifik. Untuk itu, jadi teori ilmiah itu bisa lebih fokus pada satu objek atau satu bidang pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan. Teori ilmiah harus mampu membuat suatu penjelasan tentang hal yang diamatinya. Nah, penjelasan ini berguna untuk memahami pola-pola, hubungan-hubungan, dan juga menginterpretasikan fenomena-fenomena tertentu. Sehingga jelas ini sangat berguna bagi ranah keilmuan atau ranah ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah mengamati. Teori itu tidak hanya menjelaskan tentang apa yang sebaiknya diamati, tetapi juga memberikan petunjuk tentang bagaimana cara kita mengamatinya, kemudian apa yang harus diamati, terutama bagi teori-teori yang memberikan definisi-definisi operasional, definisi-definisi teoritis yang bersangkutan memberikan kemungkinan indikasi yang paling tepat mengenai apa yang diartikan oleh suatu konsep tertentu. Jadi dengan teori ilmiah ini kita dapat mengikuti petunjuk-petunjuk untuk mengamati seluk-beluk yang diuraikan oleh teori tersebut. Yang selanjutnya adalah membuat prediksi. Seperti yang tadi dikatakan, fungsi dari maksud saya yang di sini dikatakan bahwa teori harus dapat melakukan prediksi, ini dijelaskan pula di sini bahwa fungsi prediksi ini adalah dengan berdasarkan data dan hasil pengamatan, maka harus dapat dibuat suatu perkiraan tentang keadaan yang bakal terjadi apabila hal-hal yang digambarkan oleh teori juga tercermin dalam kehidupan di masa sekarang. Jadi, sebuah teori ilmiah itu bisa menjadi sebuah prediksi. Prediksi gempa, prediksi jarak, prediksi yang lainnya itu dibuat oleh teori-teori ilmiah. Selanjutnya adalah heuristik atau membantu proses penemuan. Sebuah aksioma yang terkenal adalah bahwa suatu teori yang baik melahirkan penelitian. Jadi, sebuah teori yang baik itu akan melahirkan sebuah penelitian. Ini sejalan dengan fungsi dari teori ilmiah itu sendiri. Teori yang diciptakan harus dapat merangsang timbulnya upaya-upaya penelitian selanjutnya. Selanjutnya, yang ke-7, mengkomunikasikan pengetahuan. Dalam artian, teori harus dipublikasikan, didiskusikan, dan terbuka terhadap kritikan-kritikan. Sehingga dari hal tersebut dapat muncul penyempurnaan teori yang akan dilakukan. Yang ke-8 adalah fungsi dari teori ilmiah untuk mengawasi atau controlling. Fungsi ini timbul dari persoalan-persoalan nilai di dalam teori ilmiah. Sebuah teori ilmiah berusaha untuk menilai keefektifan dan kepatutan perilaku tertentu. Jadi teori dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengendalikan atau mengontrol tingkah laku dari kehidupan manusia. Kemudian yang terakhir adalah generatif. Maksudnya adalah fungsi ini dipandang sebagai fungsi yang paling utama karena fungsi ini sangat menonjol di kalangan pendukung aliran interpretatif dan teori kritis. Jadi menurut mereka teori juga berfungsi sebagai sarana perubahan sosial dan kultural, serta sarana untuk menciptakan pola dan cara kehidupan yang baru. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan teori ilmiah. Yang pertama adalah penyelidikan ilmiah berawal dalam suatu situasi masalah yang berlangsung melalui tahap-tahap, di antaranya memecah masalah,
menjadi bagian-bagian komponennya, kemudian mengumpulkan melalui pengamatan-pengamatan dan percobaan-percobaan semua fakta yang digolong-golongkannya berdasarkan beberapa sifat yang sama, kemudian membuat sebuah hipotesis yang akan menjelaskan semua fakta yang telah diamati dan memecahkan situasi masalah. Kemudian yang selanjutnya, jika hipotesis itu memungkinkan, kemudian disusun implikasi-implikasi logisnya untuk melakukan ramalan tentang fenomena-fenomena yang belum diketahui hingga saat itu. Kemudian selanjutnya, menguji ramalan-ramalan itu untuk sebuah pengamatan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.